Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kegiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, biasanya menjelang momen-momen khusus, misalnya seperti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang 17 Agustus, atau peringatan Hari Pendidikan Nasional, hari ulang tahun kabupaten atau kota, pasti ada berbagai kegiatan yang dibuat. Seperti lomba gerak jalan indah, lomba karaoke, lomba membaca puisi, lomba panjat pinang, dan lomba-lomba lainnya yang dibuat untuk memeriahkan momen 17 Agustus hingga berujung pada karnaval. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan menarik banyak orang untuk mengikutinya, entah anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia. Orang banyak pasti akan berpartisipasi. Ini bukanlah sesuatu yang asing, karena hadiahnya yang cukup menjanjikan, sehingga siapa saja berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Nah, dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, mengisahkan tentang seorang tuan yang mengadakan perjamuan. Namun,
orang-orang yang diundang tidak hadir karena berbagai alasan. Ada yang mengatakan baru membeli ladang sehingga harus pergi melihatnya. Ada yang mengatakan baru membeli lembu yang dikebiri sehingga harus pergi mencobanya. Ada juga yang mengatakan baru kawin sehingga tidak dapat hadir di perjamuan. Alasan-alasan ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang diundang tersebut tidak mau ikut perjamuan atau tidak mau berpartisipasi bersama sesamanya yang mengadakan perjamuan. Tentu ada rasa jengkel atau dongkol dalam hati orang yang mengadakan perjamuan tersebut. Ini muncul bukan karena alasan-alasan dari orang-orang yang diundang tersebut, tetapi karena perjamuannya sudah siap. Bayangkan saja bila kita sudah menyiapkan sebuah acara dengan megahnya, makan minum telah tersedia, dan berbagai hal sudah siap, tetapi tidak ada orang yang mengikuti acara kita. Apakah kita akan bahagia? Apakah kita akan tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa? Tentu kita akan seperasaan dengan seorang tuan yang mengadakan perjamuan besar dalam bacaan yang tadi kita dengarkan. Oleh karena itu, ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, keterlibatan atau partisipasi kita bersama sesama di sekitar kita, entah dekat maupun jauh, merupakan tindakan yang amat penting. Menjadi penting karena ada kontribusi yang kita berikan. Setidaknya dengan menghadiri acara atau kegiatan yang dibuat. Hal yang lebih penting lagi ialah kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai, yang berfaedah, dan berguna bagi kehidupan kita. Sebagai orang Kristen misalnya, kegiatan yang dapat kita ikuti atau berpartisipasi di dalamnya ialah ibadat lingkungan. Entah ibadah syukuran, ibadah rutin lingkungan, atau ibadah lainnya yang dapat memberikan kita kekuatan dan semangat baru. Semangat kita akan terus bernyala jika kita memulai aktivitas hidup kita dengan mengikuti Ekaristi Kudus setiap hari. Jika toh kita tidak dapat mengikutinya setiap hari, setidaknya setiap hari Minggu hadir di gereja untuk berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus. Ekaristi Kudus adalah sumber kehidupan kita. Maka ketika lonceng gereja berbunyi, menandakan Tuhan memanggil kita untuk hadir di dalam rumah-Nya, mengikuti perjamuan surgawi. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk hadir, tetapi Ia selalu mengundang kita untuk turut berpartisipasi dalam perjamuan yang memberikan kesegaran bagi jiwa kita dan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasariah kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita berpartisipasi bersama Tuhan dan sesama kita. Kita ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan kita mutu hidup, yang memberikan kita sebuah nilai hidup yang berfaedah dan berguna, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat dan kebahagiaan bagi diri kita dan siapa saja yang kita jumpai, sehingga berkat Tuhan selalu dan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Pergilah, engkau diutus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.